Hai, 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 hai. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Maita Morah Napitupulu, CGP Angkatan 6 tahun 2022. Saya tertarik dengan satu statement kalimat yang ada saya dapatkan di calon guru penggerak. Bersama tergerak, bersama bergerak, dan bersama menggerakkan. Ya, ini adalah tugas dari modul 1.2 tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu mengenai gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Jadi gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nah, saya disuruh membayangkan diri saya sudah lulus program guru penggerak selama 3 tahun. Lalu, saya harus menggambarkan secara detail kegiatan saya yang mewujudkan tiap nilai guru penggerak. Nah, I wanna be blank 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 blank. Nah, nanti akan saya paparkan di slide berikutnya. Kemudian, nilai yang akan saya terapkan setelah saya lulus guru penggerak 3 tahun ke depan, maka nilai yang harus saya terapkan ada 5, yaitu nilai berpihak pada murid, nilai mandiri, nilai reflektif, nilai inovatif, dan nilai kolaboratif. Satu persatu akan saya paparkan, dan apa yang akan saya lakukan akan saya paparkan pada slide berikutnya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Nah, kegiatan yang saya lakukan yang pertama, saya mengajar dengan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, saya membuat pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, saya memberi hak yang sama kepada semua murid baik di kelas ataupun di luar kelas, jadi tidak ada diskriminasi atau pembeda-bedaan atau pembatasan-pembatasan bagi setiap anak. Semua saya diperlakukan sama. Yang keempat, saya memfasilitasi bakat dan minat murid. Yang kelima, saya melakukan pembelajaran metode AMONG, yaitu metode pembelajaran menumbuhkan bagaimana siswa itu bisa tumbuh dengan baik, baik secara sadar dari diri sendiri, dan dia mau melakukannya tanpa diperintahkan oleh orang lain. Kemudian yang keenam, saya melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Nah, foto dari yang saya lakukan yaitu tentang pembelajaran di alam. Ini dia anak-anak, murid-murid saya lagi melakukan pembelajaran di alam, sekaligus mereka melakukan praktikum. Lalu saya juga di sini melakukan pembelajaran di luar kelas, di alam juga, pada saat matahari lagi terbit, jadi itu cocok buat anak-anak terkena sinar matahari pagi untuk menguatkan tulang-tulang mereka. Nah, saya ajak mereka untuk belajar di luar. Lalu foto yang saya lakukan juga adalah saya membuat komik pembelajaran. Saya juga membuat game word wall. Saya buat juga LKPD model Heizen Flipbook. Nah, ini bisa dilihat nanti pada slide-slide berikutnya. Nah, ini dia komik pelajaran yang saya buat mengenai simbiosis mutualisme antara kacang tanah dengan bakteri Rhizobium. Ini juga adalah game pembelajaran yang saya buat untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran dengan tebak-tebak gambar. Tebak gambar. Nah, ini juga pembelajaran yang saya lakukan di dalam ruangan, yaitu mereka lagi melakukan praktikum fotosintesis. Ini juga saya lagi melakukan praktikum bersama anak-anak kelas 10. Ini juga kegiatan pembelajaran praktikum. Ini kegiatan pembelajaran ceramahnya, praktikum juga. Ini juga praktikum di luar. Dan ini juga adalah model pembelajaran sistem diskusi. Saya lakukan juga kepada anak-anak, selain saya dengan komik atau game, saya berikan juga pembelajaran dengan memakai sistem diskusi. Jadi di sini anak dilatih berperan sebagai pembicara, penyaji makalah, sebagai moderator, sebagai notulen, sebagai ketua, dan sebagai anggota. Lalu mereka di sini kerjasama, sama-sama saling membantu dalam kelompok. Anak-anak di sini terlibat memberikan
pertanyaan dan mereka memberikan tanggapan, dan saya sebagai fasilitator bagi anak-anak, saya memantau acaranya berjalannya diskusi agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, saya juga di sini dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, saya sebagai tuturi Handayani di belakang mendorong anak-anak untuk mengikuti kegiatan ibadah yang dilakukan setiap pagi, sehingga anak-anak mempunyai mental, sikap yang baik, mental positif, karakter yang positif, sehingga mereka nanti bisa membawakan dirinya di tengah-tengah masyarakat nantinya. Itulah pembelajaran yang berpihak kepada murid yang saya lakukan. Kemudian nilai kedua yang saya lakukan adalah nilai yang mandiri dari guru penggerak. Kegiatan yang saya lakukan adalah saya selalu semangat dalam mengajar. Yang kedua, saya mandiri mengerjakan tugas-tugas keguruan saya. Yang ketiga, saya mandiri meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang teknologi digital. Saya mengikuti pelatihan online, contohnya dari Salman Edu Training, workshop inovasi PowerPoint, dari juga ikut seri Semangat Guru yang ada di SIM PKB yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan secara offline juga, mengikuti seminar-seminar pendidikan. Saya aktif di kegiatan MGMP dan saya berbagi ilmu dan pengetahuan dengan rekan kerja di sekolah. Jadi saya berkolaborasi. Nah, saya mandiri di situ. Foto dari yang saya lakukan adalah saya akan menunjukkan sertifikat-sertifikat online saya mengikuti diklat tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya mengikutinya atas dasar kesadaran diri sendiri. Saya ingin meningkatkan kualitas diri sehingga anak-anak melihat contoh dari saya, mereka pun akan mandiri juga melakukan sesuatu, terdorong dari motivasi intrinsik yang ada dari hati mereka. Juga saya akan menampilkan karya hasil diklat saya. Ini saya berinisiatif mandiri mengikuti olahraga pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pagi untuk olahraga, olah rasa, olah karsa, dan olah cipta. Saya lakukan secara mandiri bersama anak-anak juga. Ini contoh MGMP, kartu saya MGMP saya. Ini juga saya melakukan pembelajaran bersama anak-anak, membuatnya media pembelajaran dengan PowerPoint-nya. Saya mandiri melakukannya. Saya juga mandiri bersama anak-anak juga melakukan kesepakatan kelas. Saya mandiri menyiapkan kertasnya, spidolnya. Saya membimbing anak-anak agar mereka juga mau mandiri dalam melakukan kesepakatan kelasnya tadi juga. Nah, itu contoh kedua dari nilai guru penggerak secara mandiri. Nah, ini dia juga contoh-contoh sertifikat-sertifikat yang saya raih selama ini. Ya, ini juga contoh hasil karya saya yang saya mandiri membuat quiz time, quiz game. Jadi mereka anak-anak bisa melakukan sendiri karena menentukan tanaman monokotil dan mana yang dikotil. Ini dia. Ada beberapa sertifikat saya ini saya mengikuti pelatihan dari seri Semangat Guru. Nilai ketiga dari guru penggerak yang harus ada pada saya di masa mendatang itu adalah nilai reflektif. Nah, di sini reflektif, kegiatan yang saya lakukan, saya selalu reflektif. Senantiasa merefleksikan dan memaknai yang terjadi dalam pengalaman belajar minimal sekali sebulan. Nah, ini dia saya mulai harus lakukan ini. Kemudian senantiasa merefleksikan dan memaknai yang terjadi di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Jadi bukan hanya di dalam kelas, tetapi saya juga harus merefleksi kegiatan di luar dan di lingkungan sekitar sekolah. Kalau terjadi sesuatu hal, kira-kira apa ya penyebabnya, lalu apa solusinya, dan apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menghindari supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, saya senantiasa melakukan evaluasi pembelajaran bersama murid setiap selesai mengajar. Di sini saya minta umpan balik kepada anak-anak, anakku, apakah yang kau dapat materi pelajaran hari ini? Saya berusaha meminta anak-anak apa yang mereka dapatkan. Lalu saya juga merefleksi pembelajaran setiap akhir pelajaran. Saya tanya, anakku bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kamu senang?
gembira atau kamu suka dengan pembelajaran kita hari ini, maka saya akan minta. Kalau anak-anak merasa kurang dan tidak suka, saya harus ganti metodenya atau modelnya. Saya harus cari yang lebih interaktif dan lebih bersifat bermain, lebih senang sama mereka karena anak-anak itu adalah anak yang sifatnya bermain. Jadi dengan bermain maka pelajaran akan bisa cepat masuk ke pikiran dan hati mereka. Nah, lalu yang keempat saya melakukan supervisi. Supervisi rekan kerja untuk mengetahui mana yang harus kita teruskan untuk dilakukan dan mana yang harus dikurangi bersama-sama. Nah, foto yang saya lakukan adalah melakukan refleksi pembelajaran dengan murid. Yang kedua melakukan supervisi dengan rekan kerja, ini dia. Saya melakukan refleksi bersama murid, lalu anak-anak kalau sudah jenuh pelajaran saya ajak untuk sekedar brain gym atau apa gitu untuk rileks mereka. Lalu saya berefleksi tentang yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, misalnya mereka lagi membuat PTK, penelitian tindakan kelas. Saya bantu Bapak Ibu untuk merefleksikan apa yang kurang dan mereka juga merefleksikan apa yang kurang dari yang saya buat dalam PTK saya. Ini juga dia, saya lakukan juga. Ini dia, saya juga membuat refleksi akhir pelajaran. Saya tanyakan kepada anak-anak apa tanggapan mereka selesai kita menjelaskan materi pelajaran, kita bersama-sama belajar. Ini contoh saya bersama Bapak Ibu guru rekan sejawat melakukan supervisi kegiatan pembelajaran bersama-sama. Ini juga. Nah, ini juga saya melakukan supervisi bagi anak-anak yang kelas 12, mereka lagi melakukan prakrin, praktek kerja industri. Kita langsung mendatangi anak-anak ke tempat mereka prakrin. Lalu sekali sebulan kita datang, lalu kita akan merefleksi apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu mereka tingkatkan. Nih, saya sedang melakukan refleksi kepada anak-anak dan saya juga sedang melakukan refleksi di PT Toba Agromandiri bersama Pak Asrizal. Ya, ini anak-anak di Dipenloka, ya. Ini di PT Toba Agromandiri. Saya merefleksikan kepada anak-anak apa yang sudah mereka lakukan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditambahin, dan saya akan tanyakan kepada Bapak Asrizal apa yang terjadi selama 1 bulan ketika anak-anak melakukan praktek kerja industri di pabrik mereka. Itu contoh refleksi yang saya lakukan, nilai ketiga dari nilai guru penggerak. Nah, nilai yang keempat yang saya lakukan adalah Bapak Ibu adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif. Kegiatan yang saya lakukan adalah saya yang pertama bekerja sama dengan siapa saja, apakah itu dengan murid, dengan guru, dengan orang tua atau wali murid, dengan warga sekitar sekolah, atau dengan pemangku kebijakan pendidikan. Yang kedua, saya membuat grup kelas yang aktif dengan murid. Yang ketiga, saya terlibat dalam kegiatan MGMP Kabupaten. Yang keempat, saya mengikuti forum organisasi guru di media sosial. Saya ikuti Guru Abad 21. Saya mengikuti juga Guru Belajar Berbagi. Saya juga mengikuti Guru Inovatif Indonesia. Dan saya juga mengikuti Canva untuk pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang kelima, saya melakukan komunikasi dengan orang tua atau wali murid, baik melalui telepon atau melalui diskusi dengan WhatsApp tentang bagaimana anak-anak mereka dan apa juga yang akan dibantu oleh orang tua murid tentang pengembangan sekolah ke depannya. Lalu berikutnya, saya menjalin komunikasi baik dengan warga sekitar demi keamanan dan kenyamanan sekolah. Ya, kita harus membina hubungan yang baik dengan warga sekitar, kita harus berkolaborasi demi terciptanya keamanan dan kenyamanan pembelajaran di sekolah. Yang berikutnya, yang ketujuh, saya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Nih dia, saya bekerja sama berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru-guru SMK Negeri Losida, Siatas Barita untuk memajukan sistem pendidikan kita di sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah. Saya juga berkolaborasi dengan anak-anak dalam penyampaian materi. Saya memakai anak-anak bagaimana menyampaikan materi itu biar langsung mereka lihat contohnya sehingga anak-anak mengerti apa yang saya jelaskan dengan mengambil contoh anak berperan. Nah, yang berikutnya saya berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri
dalam tempat pelaksanaan praktek kerja industri anak-anak. Saya juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru SMK Negeri Losida, bahkan juga dengan Bapak Ibu Kaprok, kepala program, bahkan dengan Bapak Ibu panitia dalam sosialisasi PPDB. Ini dia saya lagi jadi menjadi seorang pembicara. Ini dia, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini dia, saya sedang sosialisasi PPDB di SMP Negeri 2 Siatas Barita. Lalu saya melanjutkan sosialisasi PPDB juga di SMP Muara. Saya sedang berbicara, lalu selesai saya berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolahnya, dengan Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Muara, bahwa mereka sudah menerima kami untuk sosialisasi. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan anak-anak dalam melakukan praktikum kerjasama demi mencapai tujuan pembelajaran yang kami inginkan. Ini juga contoh anak-anak di SMP Muara tadi, saya lagi sosialisasi, memaparkan visi misi SMK Negeri Losida kepada anak-anak. Ini dia brosur PPDB yang saya buat sendiri, karya saya sendiri. Ini akan dibagikan kepada anak-anak SMP tersebut, sehingga mereka mau untuk belajar dibina di sekolah kami. Dengan harapan mereka mendapatkan yang mereka inginkan di hati mereka. Lalu saya juga berkolaborasi, ini juga praktikum sama anak-anak di luar, lebih enak belajar outdoor-nya. Saya juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru SMK Negeri Losida dalam hal urusan administrasi atau hal-hal yang berhubungan dengan keguruan, dengan Dinas Pendidikan provinsi maupun cabang. Dan saya juga berkolaborasi mengajak Bapak Ibu guru supaya mau mengikuti diklat-diklat yang ada di SIM PKB. Saya mencoba mengajak mereka dengan membuat video pengimbasan dari dari tugas saya, agar mereka Bapak Ibu guru mau mengikuti diklat yang telah saya ikuti terlebih dahulu. Saya juga berkolaborasi dengan anak-anak dalam membuat satu taman apotik hidup yang nantinya akan digunakan sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Ini dia, saya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mewujudkan taman apotik hidup kita mulai dari awal. Nantinya ada kolam-kolamnya di sini. Ini saya lakukan juga bersama Bapak Ibu guru yang lainnya, membantu kami untuk mewujudkan ini semua. Nilai yang terakhir, yang kelima, yang harus ada pada diri saya adalah nilai inovatif. Kegiatan yang saya lakukan adalah selalu inovatif dalam mengajar. Yang kedua, saya membuat media pembelajaran yang interaktif. Nah, yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan nuansa bermain, serius tapi santai. Lalu yang keempat, mendampingi murid di rumah dan di sekolah dengan mengirimkan media pembelajaran karya saya sendiri ke YouTube channel pribadi yang dapat diakses murid kapanpun dia mau belajar dan dimanapun dia mau belajar. Dan yang kelima, saya membuat media pembelajaran lainnya juga secara mandiri. Jadi saya selalu inovatif dalam belajar, saya membuat media pembelajaran yang interaktif, dua arah, lalu saya melakukan pembelajaran dengan nuansa bermain, serius tapi santai. Contohnya, saya mengambil materi organel sel, maka saya tunjuk anak-anak itu, kamu sebagai dinding sel, kamu sebagai membran, kamu sebagai sitoplasma, kamu sebagai inti, kamu sebagai retikulum, kamu sebagai mitokondria, kamu sebagai ini. Lalu kita melakukan suatu drama, suatu bermain seperti adegan film, lalu mereka akan tertarik dan mereka tertawa, dan pembelajaran itu akan lebih lama menempel di pikiran mereka, di hati mereka. Mereka akan ingat seumur hidup mereka bahwa mereka pernah menjadi ini, mereka pernah menjadi organel sel. Nah, itu bermain tapi belajar. Nah, foto dari yang saya lakukan adalah foto-foto dari YouTube channel pribadi saya, bisa dilihat nanti di YouTube channel pribadi saya. Di YouTube channel pribadi saya namanya Maita Nabitulis Channel, bisa diakses. Jangan lupa di like, subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya, dan komentar saran yang positif dan membangun. Lalu saya tunjukkan juga video-video media pembelajaran interaktif saya. Contohnya saya buat tadi game quiz time, kemudian saya juga membuat
PowerPoint sambil saya bicara menjelaskan, juga saya contoh-contoh materi pelajaran saya juga membuat catatan tentang virus dengan model peta konsep atau mind mapping dengan aplikasi Xmind. Nah, ini teknik mencatat tingkat tinggi dengan satu lembar, maka satu bab materi pelajaran itu bisa dijelaskan dengan teknik memakai simbol-simbol, gambar-gambar. Ini dia yang saya buat mind map-nya. Kemudian ini juga saya lakukan waktu ketika pembelajaran daring, saya melakukan pembukaan, menegur anak-anak, menyapa anak-anak sehingga kita yang jarak jauh menjadi dekat ketika COVID-19. Nah, ini dia YouTube channel saya dengan nama Maita Napitupulus, bisa dilihat video-video pembelajaran atau video yang lainnya Bapak Ibu dan anak-anak saya. Ini bisa diakses. Kemudian ini dia tutorial game memory memasangkan yang saya buat. Kemudian ini juga adalah salah satu inovasi yang saya lakukan yang belum pernah ada di sekolah kita, yaitu kesepakatan kelas. Selama ini yang saya buat adalah kesepakatan mata pelajaran. Nah, sekarang saya buat kesepakatan kelas, yaitu memakai gambar-gambar anak-anak sendiri ditempelkan agar mereka merasa saling memiliki, saling bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang dibuat, lalu mereka nanti tanda tangani, kita tempel di dinding, jadi setiap mereka masuk kelas atau keluar mereka akan ingat ada rambu-rambu yang harus dilakukan, ada kesepakatan kelas yang harus mereka lakukan, dan ada konsekuensi bila mereka melakukan pelanggaran dari kesepakatan kelas ini. Jadi mereka bebas tetapi terpimpin. Nah, supaya tidak keluar dari arah, supaya tidak keluar jalur, sehingga mereka tetap berjalan di jalannya, sehingga mereka mentalnya bisa disiplin, kelak nanti itu berfungsi untuk masa depan mereka. Nah, demikianlah paparan dari saya tentang nilai guru penggerak saya di masa mendatang. Saya berharap, berdoa, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang memampukan saya melaksanakan 5 nilai guru penggerak tadi, dan bisa terimbas atau bisa ditiru, dicontoh, dan diteladani oleh Bapak, Ibu guru, rekan-rekan, dan terutama dicontoh dan dinilai, ditiru oleh anak-anak didik saya, semua yang ada di SMK Negeri Losida. Sekali lagi saya senang dengan kalimat ini, bersama kita tergerak, bersama kita bergerak, dan bersama kita menggerakkan perubahan pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dan satu hal catatan penting, nilai terutama yang harus ada pada diri saya dan murid saya adalah nilai spiritual, hubungan kedekatan dengan sang guru. Sang guru itu adalah Tuhan Yesus Kristus, penuntun domba-dombanya. Kitalah domba-dombanya, sang gurunya adalah Tuhan Yesus. Terima kasih. Tarutung 21 September 2022. Maita Morana Pitupulu, CGP Angkatan 6. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Beri Devanda, dan Bapak pengajar praktek saya adalah Bapak Saud Panjaitan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah, shalom.